فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah dan tadabbur ayat-ayat Allah serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Sabtu pagi ini. Pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan sebagian daripada cabang-cabang iman yang terkait dengan pekerjaan kita punya hati. Karena iman itu kemarin terus kita ulang-ulang punya cabang-cabang yang disebutkan dalam hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu punya sekian, ya, 70 sekian cabang, dan yang cabang iman yang terkait dengan hati kita sudah kita bahas. Kenapa demikian? Karena kita perlu tahu apakah hati kita itu tergolong hati yang beriman kepada Allah atau tidak. Itu kemarin sudah kita bahas di sana. Nah, sementara namanya manusia itu terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama tentunya jiwanya, yaitu hatinya. Jadi kalau hatinya beriman, ya insya Allah akan nyambung ke bagian tubuh yang lain. Ya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Kalau hatinya imannya bagus, jiwanya bagus, kuat mentalnya, jiwanya beriman kepada Allah, maka yang lain akan mengikuti. Wa idza fasadal fasada jasad wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hatinya rusak alias tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat Allah, tidak beriman dengan hari kiamat, tidak beriman dengan alam barzah, tidak beriman dengan yaumul hisab, maka rentetannya sangat-sangat berbahaya. Kenapa orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil itu bisa terjadi? Karena iman kepada malaikat Allah itu nyaris tidak ada. Walaupun ada, hampir redup mendekati mati. Untuk itulah kita harus terus perbarui iman kita segarkan iman kita siram iman kita agar tetap tumbuh dan subur. Ya, tentunya orang-orang yang beriman kan akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Ya, mereka akan masuk ke dalam surga Firdaus. Di surat Al-Mu'minun sudah dijelaskan kemarin di awal. Nah, kita lihat sekarang iman yang nempel di lidah kita. Adakah lidah kita ini lidah yang beriman kepada Allah? Nah, yang pertama, apa yang keluar dari lidah kita kalau lidah kita ini beriman? At-talaffuz bit-tauhid. Ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluarkah atau tidak dari mulut kita lafaz tersebut, dari lidah kita lafaz tersebut,
maka apabila keluar dan tertancap di lidah kita ucapan tersebut, maka lidah kita tergolong lidah yang beriman. Itu yang pertama. Untuk itu kita yang muda-muda biasanya saat akan mengucapkan serah terima dari penghulu ya atau ijab qabul dalam prosesi akad nikah, kita dipandu ulang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ucapan diperbarui ulang karena di masa muda itu masa yang kadang-kadang iman itu enggak ada. Iman itu kadang-kadang tipis banget. Ya, karena memang almarhum misalnya menjelaskan almarhum itu yang saya maksud adalah almarhum Kiai Haji Hashim Adnan. Ya, asyabab qit'atun minal junun. Masa muda itu adalah sepotong penyakit gila. Apa artinya? Anak-anak muda itu kadang-kadang mau menang sendiri. Bawa motor misalnya, Masya Allah, di perumahan padat, di jalan perkampungan, masih ngebut. Dengan knalpotnya yang dibuka. Ini kan kayak nggak mikir gitu. Ya itu anak muda. Ya kita kadang-kadang sebatas memberitahukan dan mengingatkan. Subhanallah, seharusnya kan di kampung, di tengah-tengah penduduk padat, orang pada tidur, rumah juga nempel ke jalanan, harusnya kan dituntun, dimatikan tuh sepeda motor. Itu harusnya pakai akal orang tua, tapi anak muda enggak. Udah spek pengapot dibuka, ngebut lagi. Kan nyaris enggak sadar pola pikirnya. Nah kemudian juga dia tidak berpikir bahwa muda itu bukan untuk muda itu untuk persiapan di masa tua, hura-hura, kemudian tidak mempersiapkan diri untuk masa tuanya, pesonok kemari, tidak berpikir panjang, hanya dia seperti orang yang tidak sadar. Nah makanya ada hadiah khusus buat anak muda yang disiplin dengan aturan Allah sendiri, mungkin di usia dini sampai dengan usia tuanya. Syabun nasyafi ibadatillah, itu dapat pila di hari kiamat yang semuanya serba hancur. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang nanti pada hari kiamat, di mana hari itu tidak ada rumah kecuali hancur, tidak ada gunung kecuali berantakan, tidak ada bangunan kecuali porak-poranda. Nah, ada rumah dan istana yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 7 kelompok orang. Salah satunya adalah anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Ya, anak muda kan jarang nih kita lihat anak muda nih. Rata-rata ya sudah pada tua. Kayak kita ini sudah tua. Ada 1-2, nah itu termasuk yang memang mendapat hadiah khusus. Nah, yang berikutnya, yang lidah kita ini beriman, ada iman apa tidak? Nah, yang kedua adalah tanda-tandanya tilawatul Quran. Lidah itu rajin membaca Quran. Dia punya jadwal khusus, 5 waktu sholat yang memang Allah sudah bagi kepada kita. Allah hadiahkan kepada kita, 5 waktu itu diatur. Setelah salat duhur 15 menit aja tambah untuk membaca Al-Quran sekedar 3 lembar. 1 lembar kan 3 menit. Sebelum sholat asar 2 lembar 10 menit aja. Ya. Setelah sholat asar 10 menit aja. Kan sudah 35 menit, itu sudah 7 lembar. Sudah 7 lembar. Kemudian sebelum maghrib, kena waktunya mepet, ya 1 lembar. Sudah 40 menit. Berarti sudah 8 lembar. Kemudian setelah sholat maghrib, waktunya agak panjang, khusus memang waktu spesial kita pakai untuk menghafal ayat-ayat Allah dari maghrib sampai isya. Masya Allah. Enggak, saya memang ada usaha, enggak apa-apa.
menit. Berarti sudah 60 menit, maka sudah dapat 10 lembar. Ya, 10 lembar dia dapat, maka sudah 1 juz, baru maghrib. Ntar isya menjelang tidur 15 menit, karena panjang waktunya. Menjelang subuh 15 menit, karena panjang waktunya. Jadi 30 menit. 30 menit itu bisa jadi 1 juz. Nah, 1 hari kita targetkan lidah kita untuk terus melafadzkan ayat-ayat Allah. Saya ingat ada salah satu ustadz kampung sederhana. Detik-detik kematiannya itu surat Yasin karena hafal dia. Itu detik-detik kematiannya. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu aja diulang-ulang. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim itu kan luar biasa. Selamat dan kesejahteraan tercurah buat beliau yang detik-detik sakratil maut, qaulam mir rabbir rahim, sebagai penghargaan dari Allah, dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Anak-anaknya sampai nggak ngerti kalau bapaknya sudah dalam kondisi sakratil maut. Saya waktu itu ditanya, saya bilang nggak usah dibawa ke rumah sakit karena keringat itu keluar kayak bercucuran dari keningnya. Saya bilang nggak usah dibawa, tapi ada anaknya yang ngotot harus dibawa. Silahkan sebagai ikhtiar. Nggak sampai rumah sakit meninggal di jalan. Karena memang sudah detik-detik sakratil maut. Nah, untuk mendapatkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kan tidak mungkin kalau lidah ini tidak terus sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak mungkin. Dipandu terus lidah kita dengan ayat-ayat Allah, kemudian kalimatun thayyibah, maka akan meluncur nanti detik-detik sakratil mautnya kalimat thayyibah. Ayat-ayat Allah. Kan kalimat thayyibah itu mudah, gampang. Menjelang tidur subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ulangi terus menjelang tidur, jangan setel musik, Pak. Jangan. Ya. Itu naudzubillah kalau kita tidur ya dengan setelan musik dan tidak nyambung lagi, itu yang ada di benak kita musik. Ya kecuali musik-musik yang ya religi lah barangkali. Ya kalau musik-musik yang tidak jelas tidak usah. Itu kan lagu-lagu namanya. Sementara di dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Benar-benar beruntung orang-orang yang beriman, beruntung, sukses besar. Orang yang beriman itu tidak pernah rugi. Siapa? Alladzina fi sholatim khashi'un, mereka yang dalam sholatnya khusyuk, mantap, marem. Kemudian walladzina anil lagwi mu'ridun, mereka terus menghindar diri, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang kosong, yang tidak ada pahalanya. Lalu tasbih kan pasti ada pahalanya, hamdalah pasti ada pahalanya, takbir pasti ada hamdalahnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Masya Allah, luar biasa. Nah, lidah kita ini tanda-tanda lidah kita beriman. Ayat Quran rutin kita jadwalkan. Jangan nunggu ada waktu. Kagak ada waktu. Bagi waktu. Gak akan ada waktu. Apalagi di zaman anak-anak kita sekarang yang memang punya HP luar biasa. Ada Instagram, ada Facebook, ada blog, ada WhatsApp, ada pesan-pesan yang lain yang muncul di HP-nya. Kalau udah duduk kagak kebagian untuk baca Quran. Ayo paksa diri kita, paksa untuk masuk surga. Jangan dibebaskan diri kita, bebas tapi nanti masuk neraka. Paksa, jadwalkan. Ada seorang ibu anaknya 10, kok bisa hafal Quran semua?
Nah, si ibu buat jadwal, dipaksa dengan jadwal itu. Ibunya disiplin, anaknya dipaksa disiplin, semuanya hafal Quran di tangan ibunya. Dahsyat, luar biasa. Saya bilang luar biasa. Ya kita paling tidak ya tasbih lah, tahmid lah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, takbir lah, atau tahlil lah, ya. Kita ulang-ulang, atau salawat. Dan jangan tidur kalau belum baca salawat minimal 3 kali. Jangan tidur kalau salawat belum terbaca 3 kali menjelang tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Jangan tidur kalau salawat belum terbaca 3 kali minimal. Jangan tidur kalau belum istighfar 3 kali minimal. Istighfar yang paripurna. Gimana istighfar paripurna? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi huqul wajibati alayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana al ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jangan tidur kalau belum mengucapkan istighfar minimal astaghfirullahaladzim. Jangan tidur. Lah tidurnya depan layar televisi lah, bagaimana istighfar? Tidurnya di musik yang live, bagaimana mau istighfar? Ya. Nauzubillah kalau sempat meninggal di saat itu, nauzubillah. Tapi kalau istighfar yang terlafaz saat kita meninggal tidak bangun lagi dari tidur kita, Allahu Akbar. Keren. Surga menanti. Dunia capek. Jangan membayangkan dunia itu adalah ya sesuatu yang gemerlapan tapi biasa-biasa aja. Nggak ada. Ya, semuanya sama capek. Jangan dikira yang namanya pejabat tinggi tidak capek, malah lebih capek dia daripada kita yang biasa-biasa. Ya tinggal syukuri aja. Nah, ini adalah qiraatul Quran rutin, buat jadwal. Kalau memang kita tidak bisa membaca Quran, sekarang ada HP, di HP kita tuh lengkap 1 Quran. Tinggal kita buka ya konten Quran, kemudian kita pilih kemarin surat Al-Baqarah selesai. Masya Allah, sekarang surat Al-Imran. Al-Imran selesai, kemarin surat An-Nisa. An-Nisa selesai, sekarang surat Al-Maidah. Al-Maidah selesai, surat Al-An'am. Al-An'am selesai, surat Al-A'raf. Al-A'raf selesai, surat Al-Anfal. Allahu Akbar. Jadi tiap hari itu adalah kedengaran di telinga kita ayat-ayat Allah. Dan itu sekali lagi tanda-tanda kuping kita, mulut kita, telinga kita, pendengaran kita adalah pendengaran yang beriman, lidah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bagian daripada lidah kita ini yang harus tertanam keimanan kita, ta'allumul ilmi, belajar ilmu Allah, belajar ilmu tentunya kan pakai lidah. Alhamdulillah pagi ini lidah kita beriman kepada Allah, telinga kita beriman kepada Allah. Kemudian yang berikutnya ta'limul ilmi, udah dapat ilmu jangan lupa ajarkan itu ilmu. Itu lidah sedang beriman itu. Apa? Sedang memantapkan iman. Kita semuanya punya ilmu, punya. Pesankan kepada istri dan anak-anak kita. Kita sebagai imam, ayo ajarkan ilmu yang kita dapat kepada istri dan anak-anak kita dan siapkan waktu untuk mengajarkan ilmu secara sukarela, secara ikhlas, tatawuan namanya. Ya, ada di Jeddah itu
para dokter setiap hari Kamis malam Jumat mereka membuka praktek gratis, mengarahkan masyarakat agar sehat dan kuat. Itu dalam rangka mengajarkan ilmu yang dia pelajari di kampus. Lah kalau semuanya dibayar, nanti mana yang dia infakkan ilmunya? Mana yang dia sedekahkan ilmunya? Subhanallah, semua kita pernah belajar. Nah, ibu-ibu itu punya ilmu yang sangat mahal, Pak. Jangan dibiarkan ilmunya di tangan dia sendiri tanpa diajarkan pada anak-anak. Seminggu sekali dia hari libur, nah ayo kita masak sayur asem. Sayur asem itu bukan sesuatu yang murah. Kalau kita tinggal di satu negara yang jauh dari lingkungan Indonesia yang mudah mendapatkan sayur asem, Masya Allah, sayur asem itu mahal betul. Tempe itu rebutan kita ketika kita tinggal di negara yang memang bukan negara produksi tempe. Mahal. Ibu-ibu ajarkan ilmu itu kepada anak-anak. Subhanallah, masak itu adalah ilmu. Mencuci adalah ilmu, menggosok adalah ilmu. Ajarkan anak-anak kita. Kalau mereka sudah punya ilmunya, itu ilmu yang mengalir nantinya. Sudah diajarkan pada anak-anak kita. Apatah lagi tentunya Al-Quran. Anak-anak diajarkan bisa baca Quran. Keren bener, keren banget. Semua anaknya bisa baca Quran di tangan ibunya. Allahu Akbar. Luar biasa ibu itu. Sudah punya anak yang soleha. Kemudian dia transfer ilmu, berarti dia punya lidah, dia luar biasa dahsyatnya. Nah kita berbagi dah. Seberapapun ilmu kita, semuanya punya ilmu. Balighu anni walau ayatan, kata Nabi. Sampaikan ilmu itu walaupun cuma dikit bahasanya. Sampaikan, ajarkan pada istri kita, pada anak-anak kita, kepada teman, kepada tetangga, kepada masyarakat lingkungan. Ya Allah, makanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, pintu yang sekian banyak semuanya ada ustadznya. Kalau Bapak datang haji di awal-awal musim haji atau pulang di akhir musim haji, itu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, anak-anak kayak belalang. Ya, lari-lari. Ya, terus sambil menghafal Quran. Sambil melafadzkan ayat-ayat Allah. Setelah itu dia menghadap pada gurunya di pojok-pojok, di pintu-pintu. Nah kita tentunya sangat punya peluang untuk itu. Yang berikutnya, lidah kita ini lidah yang beriman atau tidak? Ad-doa. Dia melafadzkan doa-doa yang rutin harian. Doa harian yang rutin dari bangun tidur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu lidah beriman tuh. Ya. Bersin, alhamdulillah. Woi, enggak begitu, tetapi ada ucapan alhamdulillah otomatis. Nah sekarang banyak yang merubah lidah kita dengan lafaz-lafaz yang bukan doa, yang bukan kalimat yang thayyibah. Ya ampun, kok ya ampun? Bukan ya ampun, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau kaget subhanallah. Wah, ini kaget, bukan lidahnya tidak iman, ini lidahnya. Biasakan kalau anak kita menyebut sesuatu yang salah setelah makan, ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum makan bismillah. Setelah udah bangun tidur, kita kan rangkaian berikutnya kita akan minum air putih biar tidak dehidrasi, biar tidak kekurangan cairan. Karena kita mau tidur, badan kita habis bergerak operasi luar biasa pergerakannya. Ya, operasionalnya luar biasa, membutuhkan air yang banyak. Bangun tidur jangan langsung melangkah. Apalagi sudah seusia kita. Yang muda saja harus siapkan itu air di sampingnya. Air putih, Pak. Murah meriah. Dari mana? Sumur kita. Ada air. Kita baca, ada tangan kanan bergerak. Bismillahirrahmanirrahim.
minum sekali. Alhamdulillah. Tegukan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tegukan ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 kali. 3 tegukan, jangan minum gelegek-gelegek begitu. Oh, jangan. Itu kan minumnya Rasulullah. Jika kita hausnya hilang, dapat pahala. Ada doa tadi yang kita baca, bismillah minimal bismillah. Apalagi kalau disambung. Sumurnya Pak, rata-rata masukkan. Bapak kan rata-rata pernah dapat air zam-zam walaupun segelas kecil. Jangan diminum, masukkan ke dalam sumur. Emang kenapa? Biar sumurnya terkonten ada kandungan zam-zam walaupun setetes. Jadi nanti terus air zam-zam. Nah, kalau air zam-zam ada doanya dan ada cara minumnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahu akbar. Doa. Nah, selesai minum, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Jalan dah kita. Mau kemana? Kamar mandi kaki kiri siapin untuk masuk kamar mandi, masuk WC. Ketok dulu tuh pintu. Kenapa? Ada tikus Pak. Nauzubillah, ada ular lagi ngelingker. Nauzubillah. Ya. Karena emang ada jin. Ya, kenapa jin tempatnya tempat-tempat yang kotor apa? Makanya kita gerakkan kaki kita menuju kamar mandi, sebelumnya ketok dulu. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bergerak doa. Masuk kaki kiri, bereskan di dalam urusan, selesai, keluar kaki kanan. Alhamdulillah alladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Allahu akbar. Nah, anak-anak kita ini kalau sudah terbiasa dengan doa, kita dengan doa, kadang-kadang orang tua kita yang full doa kita kayak gini. Bagaimana anak kita yang tidak ada doa nantinya muskilah, problem. Selesai, tentunya udah kelamar mandi selesai, tadi kan habis wudu. Baca doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Menghadap kiblat kan? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang suka bertaubat, bersih-bersih dari dosa. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan kami Allah orang-orang yang suka bersih. Bersih itu indah, cantik, sehat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hambanya yang suka bersih-bersih dari dosa dan bersih-bersih dari kotoran zahiriyah. Allah cinta, Allah punya alam semesta. Allah punya bintang-bintang yang berterakan di atas langit sana. 1 bintang aja orang udah takut Pak, nempel. 2 bintang tambah takut, 3 bintang tambah 4 bintang tambah jenderal udah. Lengkap jenderalnya. Allahu akbar. Lah bintang yang ditempelkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan Allah cinta kepada hambanya, luar biasa dahsyatnya. Yang punya bintang jutaan, bukan bintang-bintang yang terpasang dari manusia kepada manusia yang lain, tapi Allah yang menempelkan bintangnya. Allah yang memberikan pertolongannya. Jadi Allah cinta. Allah kalau cinta, kita sama bini Pak, cinta, bukan main. Jalan kalau tempat licin kita tuntun, ayo mak. Mau jembatan nih kita tuntun dia. Apalagi awal-awal kemarin Pak, masya Allah, waktu pengantin baru tuh, kan main. Cinta itu sedang besar-besarnya. Ya. Setelah cinta hilang, sayang sama bini, kan begitu. Bukan cinta sama bini udah tua mah, udah nggak cinta lagi. Yang ada sayang, kasihan Pak. Emang kenapa anak kita kan lahir dari dia semua. Iya. Kemudian dia nyaris 24 jam kerjanya Pak. Coba dihitung-hitung bini kita. Nah, makanya Nabi heran kalau ada orang laki marah sama bini pakai tangan. Nauzubillah. Kenapa? Istri kita tuh luar biasa. Jasanya luar biasa. Itu kerjaan dia nggak dihitung, nggak ada. Pakai hitung-hitungan malam nih.
Anak kita masih kecil, masih bayi kemarin, nangis pipis, nggak marah dia Pak, bangun dengan sabar, diganti popoknya. Dan lagi makan gendong nih, luar biasa, pipis, bukan sekedar pipis, ya kadang-kadang pup, nggak dicubit kurang ajar kau ya, nggak. Dicium pipinya sabar, nggak sebentar, selesaikan 2 suap, terus dia bergerak, nggak marah dia. Itu istri kita, anak pertama lahir ya Allah dengan perjuangan yang luar biasa dahsyatnya. Bainal hayah wal maut, antara mati dan hidup. Kan main. Kita menyaksikan istri kita detik-detik melahirkan, luar biasa perjuangan yang dahsyat dan berat. Allahu Akbar. Nah ini doa harian kita usahakan. Sekarang ada HP. Ya, kalau bapak lupa segera buka doa makan, buka doa makan. Ya, doa ke masuk rumah, doa keluar rumah, doa masjid, doa keluar masjid, ada di buku HP. Biar nanti terbiasa. Kalau yang berkendaraan mobil lebih gampang lagi. Udah pakai plastik siapin. Begitu bergerak masuk mobil nih, Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bergerak dah kita rem kita injak gas kita tarik gas. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa wa min amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa atmi'anna bu'dahu. Itu doa cantiknya bukan main Pak. Cantiknya bukan main. Andai kata kita sudah berdoa dan pengkabulannya tidak nampak di dunia, tabungan pahala yang begitu besar. Kenapa? Nabi bersabda, ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah inti sari ibadah kita. Santannya ibadah doa. Santannya ibadah doa. Sarinya ibadah doa. Nah, kita berdoa itu pahalanya bukan main besarnya. Makanya ada orang Islam nanti, orang yang beriman ketika melihat pahala mereka, tuh pahala muslimin. Kaget, doa apa? Pahala apa? Saya nggak berwakaf, orang saya miskin. Doanya banyak benar, nggak pernah putus. Semua rolling kehidupannya, perputaran kehidupannya dengan doa. Nah, di alam barzah nikmat karena kita berdoa, doanya kita baca. Nah lidah kita itu lidah yang beriman, bukan nyanyi mulu. Emang di Indonesia luar biasa, diangkut, dibombardir dengan lagu. Itu lagu-lagu mudah, debak-debuk. Di kereta api juga, masya Allah. Di bus kota juga iya. Di bus antar kota, jaipongan, waduh kalman. Kadang apa merem kita. Itu salahnya kita Pak. Salahnya kita yang punya bis mereka mulu. Yang punya PO bus kayak ada bus Cipto kalau nggak salah. Apa bus apa saya lupa. Haryanto. Bus Haryanto tuh keren tuh. Selalu berhenti, sopirnya wajib bersolat wajib. Kemudian dengan pengantar yang cantik, begitu memulai Bapak Ibu kita segera bergerak menuju perjalanan kita yang cukup jauh. Tentunya saya sebagai pengemudi tidak ada apa-apanya kalau tidak ada doa. Pengalaman bukan apa-apa, kecil ditimbang takdir Allah. Yuk masing-masing berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Udah berdoa keren. Sesuai agamanya masing-masing. Kalau ada di sana ada orang non muslim, tetap kita hargai dan kita hormati. Itu salahnya kita. Gak ada yang punya PO Bus. PO Bus punya rata-rata mereka semua. Itu pesannya kita ke sana. Jadi setting begitu. Jadi kan kalau udah kita jalan dengan ayat-ayat Allah adem bener, adem. Saya kemarin dengan Ustaz Mauludin ke Cianjur, seperjalanan, masya Allah keren bener, salawat, istighfar dengan jamaah. Makanya pengajian subuh pagi Sabtu dan Jumatan, kalau nanti bapak-bapak mau ngadakan ngaji di jalan, bersama saya 2 gerbong kita sewa. Mau Pak? Nanti kita sholat di kereta, jamak qashar di kereta. Ya dari Jakarta Surabaya keren. 2 gerbong dah.
Dari Surabaya kita pulangnya ke Bandung, Pak. Kita lihat Indonesia itu yang luar biasa cantiknya gitu. Ayat-ayat Allah terlihat, Masya Allah. Ya kalau di jalan dengan macam-macam kadang-kadang ngeri kita. Ngeri benar, emang ada jaminan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menjinakkan kendaraan ini. Sama sekali kami tidak bisa menyertai keselamatan dalam perjalanan ini. Nauzubillah. Emang kita punya jaminan dalam perjalanan? Tidak punya. Itu doa. Napul doa harian, ayo. Kalau doa yang memang bukan harian kita tidak hafal, siapkan HP-nya, siapkan catatannya. Nah, sholat ini yang sholat istighfar, Ustaz saya nggak hafal, tulis. Sholat duha, Ustaz saya nggak hafal, tulis. Nanti setelah salam baca doanya, Allahumma inna duha kawal bahaba. Dan itu hafal. Kalau bisa menghafal, alhamdulillah. Lapan kita masih ada tua, susah menghafal. Tulis. Kalau nggak bisa menulis, kita punya HP tuh, klik doa sholat sholat duha, kita ikutin dah pelan-pelan. Ustaz tolong bacakan doa sholat duha biar saya bisa ikuti. Wah bukan main. Ada Ustaz Hafidh Kamil, ada Ustaz Abdurrahman, ada Ustaz Sahrani yang hafal doa-doa itu, rekam dah bagi istrinya. Nih doa sholat duha, keren bener dah. Biar nanti dia sholat duha. Sepanjang jalan tasbih, tahmid, takbir, Allahu Akbar. Nah ini lidah kita, lidah yang beriman kepada Allah. Kenapa? Doa tadi seharinya ibadah. Dan ada hadis yang keren banget. La yarudul qadar, kata Nabi, la yarudul qadar illa isnan. Tidak ada yang bisa merevisi, merubah takdir Allah kecuali dua. Yang pertama ad-doa. Yang paling berdoa itu bisa merubah takdir. Yang kedua adalah al-ikhtiyar. Ya. Al-birru, berbakti khususnya kepada bapak dan ibu kita. Ya. Deretan pertama bapak ibu kita berbuat baik kepada ayah dan ibu kita kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada tentunya kita terus berdoa dan mendoakan untuk mereka yang berada di alam barzakh sana. Yang berikutnya lidah kita beriman gak? Az-zikru, berzikir. Nah zikir ini tentunya variatif Pak. Mau pakai susunan yang ada di ratib haddad silakan. Itu bagus, itu kumpulan doa. Yang mau pakai susunan yang ada di Hizbun Nasr silakan. Yang mau pakai dengan ada di kitab Zikir Al-Azkar punya Imam Nawawi silakan. Yang ada di Ma'surat silakan. Nanti pakai ratiban silakan, pakai zikiran silakan, pakai hiziban silakan, pakai maksuratan silakan. Nama doang beda-beda. Isinya mah cuma dibolak-balik doang, intinya sama. Mundar mandir itu saja. Kumpulan doa dari ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabawi dan tentunya hadis dari para doa dari para sahabat. Itu maksurat, itu ratib, itu zikir, itu al-azkar. Ya zikir dah. Dan zikir itu kumpulan doa. Kita harus punya zikir. Pagi dan sore jangan lupa. Ada sahabat anak Nabi pernah saya ceritakan. Anak Nabi itu namanya Fatimah Az-Zahra. Punya suami, siapa suaminya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alim suaminya, tapi rizki tentang harta dikit. Fatimah itu tangannya sampai pada kapalan Pak. Kan rizki mah bukan tergantung siapa. Ada teman kita tidak tamat SD kayaknya bukan main. Ada orang profesor dokter mobilnya kijang butut. Karena rizki memang Allah atur bukan karena akal cerdas, bukan karena tamatan. Bukan, rizki itu Allah yang kasih. Sesuai dengan kehendak Allah. Fatimah tangannya pada kapalan Pak. Kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai suami nangis.
Nggak pernah ngeluh, istrinya luar biasa taatnya, nggak pernah dikasih alhamdulillah, dikasih berapapun alhamdulillah mang, alhamdulillah, alhamdulillah mas, nggak pernah. Dikit amat sih bang, kurang nih belanja, enggak. Dia selalu alhamdulillah ya Allah. Itu bukan main. Akhirnya Ali sholat dua, kan sholatnya berjamaah tuh di masjid Madinah. Melihat setelah sholat, lihat ada ibu-ibu parubaya di rumah Nabi, ada beberapa orang. Wah, kayaknya bisa nih minta atuk mah buat bantuin istri di rumah, buat numbuk padi kalau zaman dulu kita yang numbuk gandum. Pas kita sholat zuhur senyum-senyum istrinya, Ali kepada istrinya, ciumnya keningnya, aduh sayang apa kabar, alhamdulillah sehat kan? Ya, gimana anak-anak hari ini, pada nakal apa enggak, basa-basi pada istri. Kita kan jarang banget basa-basi sama istri. Manjakan istri pak, kalau udah tua, masya Allah cantik banget sih mak ya, begitu. Itu kan penghargaan perlu dia, biar dia seger terus gitu pak. Ini kadang-kadang sama bini kagak pernah pisan ngomong yang kira-kira manja gitu, manjain istri. Manjain walaupun udah tua, manjain, masya Allah tambah cantik aja nek. Iya keren bener nek gitu. Ya, paling beliin baju baru dah, tambah senang dia. Allahu Akbar, ceritanya langsung pulang. Dek, tadi aku lihat ibu-ibu parubaya di rumah papa. Kayaknya bisa ada buat bantuin kamu. Tolong minta atuh aja. Seorang dah minta. Fatimah sama suami, siap bang. Nanti aku ke sana bilang sama bapak. Berangkat Fatimah ke rumah Nabi, sampai rumah Nabi gak berani pak ngomong kayak gitu. Langsung masuk dapur, nyuci piring, beres-beres, masak, matang, pamit pulang. Disambut bapaknya kan, anaknya disambut juga bapaknya. Alhamdulillah anakku sayang, ya Allah bapak kangen banget. Dipeluknya, diciumnya, keningnya, pipinya, anakku yang soleha banget. Habis masak rapi, pamit ya. Papa saya pamit pulang. Lah, makan dulu. Terima kasih pak, terima kasih. Nah kalau anak-anak sekarang makan datang ke rumahnya nih, itu belum apa-apa, kulkas sudah dibuka pak. Ya Allah, ini ibu kan harus ngaji nih. Iya, kadang-kadang udah ngeratak wae. Mak, anu mana mak? Ya Allah, gak pernah tahu Fatimah itu kayak apa sama bapak ibunya. Udah masak, pamit pulang. Ya hanya mah, ini kesian pak di rumah anak-anak. Ya bapaknya anak-anak pada nungguin nanti. Kagak berani ngomong minta pembantu atuh. Pulang, tanya Mas Sumi, gimana deh? Udah ngomong bapak, kagak berani saya, malu. Ya Allah, ya Allah dicium lagi keningnya sama suaminya, dimanjang, ya Allah memang kau soleha banget. Fatimah ya Allah sayang, mohon maaf aku belum bisa membahagiakan kamu. Tambah sayang kan istrinya juga sama suaminya. Saling erat memeluknya, ya Allah mohon maaf deh aku belum bisa membahagiakan kamu. Akhirnya Ali memberanikan diri pak, sebagai menantu, kan menantu lebih malu biasanya sama mertua, malu banget sih mertua kita ngomong kayak gitu. Ngomong dia terus terang karena lihat istrinya yang baik banget, supaya dapat pembantu satu, ya bilang dia, ayah Rasulullah, sebenarnya tadi Fatimah pengen ngomong apa? Pengen ngomong minta satu aja ibu-ibu yang ada di rumah ini buat bantuin di rumah. Masa Hasan Husain sedang usia 5 tahun masa lompat-lompatan mulu kan. Hasan Husain tuh laki-laki dua-duanya tuh anak cucu Nabi, lompat-lompatan mulu, masya Allah itu berantakan di rumah. Itu masak, masya Allah ibunya kadang-kadang masya Allah. Akhirnya kata Rasulullah, masya Allah anakku bang luar biasa, tolong suruh sini lagi. Datang Fatimah, diperangkul ayahnya sama Nabi, diciumnya keningnya, dicium pipinya, masya Allah kau luar biasa solehana, luar biasa. Kesabaranmu bapak nggak bisa. Suami dia tahu kan menantunya kayak gitu, tahu Nabi. Dah bapak kasih jamu, biar kamu kuat, biar kamu hebat, biar kamu menjadi wanita yang tangguh. Apa jamunya pak? Dikasih duit? Dikasih pembantu yang diminta? Enggak. Dikasih jamunya ini adalah zikiran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pagi dan sore baca 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini 33 kali. Setelah itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali juga ya, Nak. Kemudian tahmid. Itu sudah tahmid, kemudian takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33 kali juga. Itu pesan istri. Nabi pesan sama Fatimah, kamu akan kuat dan kamu akan tangguh, bisa menyelesaikan semua urusan yang ada di rumah. Mana anak yang kayak gitu tuh kau bisa tangani. Sebab ibu-ibu kadang-kadang kan pada nggak sabar karena nggak punya jampe, nggak punya jamu, nggak punya doa, nggak punya wiridan. Anaknya belum melapor dikeplok. Ini Fatimah sabarnya bukan main, Pak. Sabar menghadapi kesulitan rumah tangga, sabar mendidik anak-anak. Karena anak-anak itu sedang-sedangnya bangkai gitu. Kadang-kadang ya Allah, kalau kelupaan pokoknya kan kalau yang berbahaya bahaya sekali. Ini zikir. Jangan lupa. Nah, zikir kita ada tapi karatan. Istri kita zikir tapi sebulan sekali. Nah, problem ini jadi karatan. Udah karatan nggak bisa mempan alias tidak tajam. Nah, ini zikir nih. Itu 3 tadi, subhanallah, terus alhamdulillah, Allah akbar 33 kali, lengkapi di akhir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah 100 lengkap. Dah, ini zikir. Yang berikutnya lidah kita beriman atau tidak, istighfar diperbanyak. Yang berikutnya meninggalkan yang tidak ada artinya, kongko yang tidak ada perlu-perlu amat, jangan kongko kelama-lama amat. Kalau diskusi terkait masalah perusahaan, masalah ilmu, masalah ini silakan. Tapi bila kongko lama-lama amat jangan dah. Bisa nanti kebanyakan jadi banyak kosongnya. Ya banyak kosongnya. Itu ada 8 yang terkait dengan lidah kita yang nantinya itu tanda-tanda lidah kita beriman. Insya Allah pekan depan kita sambung yang terkait dengan badan kita. Di hati kita udah, lidah kita udah. Nah yang berikutnya nanti insya Allah a'malul badan kita akan sambung. Sudah jam 6 kurang 5 menit. Jam 6 kita tutup. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak ada akan segera kita tinggalkan masjid ini. Ya, nanti kita sambung lagi Sabtu pagi depan. Mudah-mudahan Allah jadikan duduk kita nilai ibadah i'tikaf yang juga pahalanya besar. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah, silakan Bapak-bapak.